Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah WMN News. Informasi pertama kami awali dengan tim evaluator Ditjen Diktiristek melakukan evaluasi lapangan ke Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembukaan program studi pendidikan profesi apoteker Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah. Tim evaluator dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi atau Ditjen Diktiristek telah melaksanakan evaluasi lapangan ke Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembukaan program studi pendidikan profesi apoteker atau PSPPA Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah. Evaluasi berlangsung pada hari Jumat, 10 Februari 2023 di ruang rapat Salim Siregar UMN Al-Wasliyah. Evaluasi lapangan ini merupakan tindak lanjut dari proposal pengajuan pembukaan prodi baru yang telah diajukan sebelumnya oleh Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah. Hadir sebagai tim evaluasi lapangan diantaranya Ibu Dr. Apoteker Tiana Milanda MSI dari Ikatan Apoteker Indonesia, Ibu Apoteker Ertati Suwarni SSI MFOM dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Lingga Kresna Adiputra Eskom, Bapak Abdul Rosyid Eskom, Bapak Sefrian Darussa Songko Eskom, Ibu Dwi Sapti Silastri SE dan Ibu Dewi Paska Situmorang SE dari Direktorat Kelembagaan. Selain itu turut hadir Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Profesor Saiful Anwar Matondang PhD beserta jajaran. Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti dalam kata sambutannya mengatakan, bahwa saat ini UMN Al-Wasliyah telah siap untuk dievaluasi terkait dengan kesiapan dalam pembukaan program studi pendidikan profesi apoteker. Saran dan masukan yang diberikan tim evaluator akan sangat membantu UMN Al-Wasliyah untuk pembukaan PSPPA ini. Tentunya ia berharap nantinya Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah akan mendapatkan izin untuk membuka PSPPA. Pada evaluasi lapangan ini, calon Kaprodi Pendidikan Profesi Apoteker Bapak Apoteker Haris Munandar Nasution MSI melakukan presentasi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas dan wawancara dengan calon dosen dan preseptor yang berasal dari berbagai wahana seperti rumah sakit, apotek, industri, PBF, dan instansi pemerintahan. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan fisik sarana dan prasarana seperti laboratorium, apotek pendidikan, dan lain-lain. Alhamdulillah, jadi kita tadi sudah berkeliling, sudah wawancara dengan calon dosen, kemudian juga calon pembimbing PKPA, semuanya sudah siap gitu ya. Hanya memang ada beberapa sedikit yang harus kita persiapkan lagi, karena kan kalau melakukan suatu pendidikan itu nggak bisa hanya 1-2 angkatan, tapi akan berlangsung terus seperti itu. Jadi akan jauh lebih siap lagi kalau beberapa yang harus diperbaiki itu sebelum dibuka nanti sudah lebih siap, sudah ada seperti itu. Sarannya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Kita kan sekarang sedang punya standar kompetensi apoteker yang baru, tantangannya jauh lebih berat untuk bisa mencapai menjadi seorang apoteker yang kompeten. Jadi dibuat kembali kurikulum yang terintegrasi antara sarjana farmasi dan apotekernya sehingga nanti pendidikannya berkelanjutan dan nanti akan menghasilkan lulusan yang jauh lebih baik lagi. Setelah evaluasi lapangan ini, tim pembukaan PSPPA Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah diberi waktu kurang lebih 2 minggu untuk melakukan revisi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Dekan Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah, Ibu Apoteker Minda Sari Lubis MSI berharap agar Fakultas Farmasi dapat segera mendapatkan izin untuk membuka PSPPA dan di tahun akademik 2023-2024 sudah dapat menerima mahasiswa PSPPA. Pada saat evaluasi, evaluator meninjau kesiapan dari SDM, sarana, dan kurikulum dari PSPPA UMN Al-Wasliyah.
Untuk kesiapan tersebut, kami dari tim Fakultas Farmasi itu jauh sebelumnya tuh telah mempersiapkan fasilitas pendukung seperti fasilitas laboratorium sebagai pendukung. Kemudian ada fasilitas apotek pendidikan farmasi UMN Al-Wasliyah yang ini telah berdiri di September 2022. Kemudian adanya kerjasama dengan preseptor yang mana nanti preseptor ini berada di wahana-wahana dari PKPA. Adanya kerjasama dengan preseptor yang ada di wahana PKPA, yaitu seperti rumah sakit, kemudian industri farmasi, lalu ada puskesmas, kemudian PBF, dan ada di bagian pemerintah yang terkait dengan regulasi kefarmasian. Semoga kami seluruh tim itu memperoleh izin dibukanya program studi pendidikan profesi apoteker dalam waktu dekat ini. Harapan kami semoga nantinya di semester ganjil tahun ajaran 2023 dan 2024 kami sudah dapat menerima mahasiswa baru PSPPA. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Rifki Kusuma UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UMN Al-Wasliyah ramai diikuti oleh mahasiswa. Kegiatan ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengukur kemampuan, terutama dalam bidang matematika dan IPA. Universitas Muslim Nusantara atau UMN Al-Wasliyah mengadakan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau ONMIPA. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Februari 2023 di Gedung Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah. ONMIPA tahun 2023 ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang merupakan mahasiswa aktif UMN Al-Wasliyah dan berasal dari berbagai program studi. Ramainya peserta dikarenakan kegiatan ONMIPA kali ini kembali dilaksanakan secara luring setelah 2 tahun sebelumnya dilaksanakan secara daring. Ada 4 bidang yang diperlombakan, yaitu bidang matematika, kimia, biologi, dan fisika. ONMIPA merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Kemahasiswaan UMN Al-Wasliyah. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan budaya inovasi di antara mahasiswa dan juga untuk menemukan mahasiswa-mahasiswa unggul dalam 4 bidang seleksi ONMIPA. Nantinya pemenang dari ONMIPA tingkat perguruan tinggi akan mendapatkan pelatihan secara rutin untuk mengikuti seleksi ONMIPA tingkat provinsi dan nasional. Tujuan diadakannya ONMIPA hari ini adalah yang pertama mencari bibit unggul dalam 4 bidang seleksi ONMIPA, yaitu fisika, kimia, biologi, dan matematika. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan budaya inovasi dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bermanfaat bagi UMN dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan uji kemampuan dalam 4 bidang seleksi ONMIPA. Nah, setelah diumumkan nantinya ketiga pemenang untuk masing-masing bidang yang diujikan hari ini, mereka mengikuti tahapan-tahapan berikutnya. Yang pertama adalah melakukan pelatihan secara rutin dan terjadwal oleh pelatih yang berkompetensi di bidang ilmunya. Yang kedua adalah mengikuti seleksi selanjutnya di tingkat LL-Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Dan yang ketiga adalah para pemenang di tingkat LL-Dikti Wilayah 1 akan mengikuti seleksi tingkat nasional. Pada Olimpiade Matematika dan IPA ini, mahasiswa harus menjawab 10 pertanyaan, di mana setiap pertanyaan bernilai 10 poin, sehingga nilai maksimal yang dapat diperoleh oleh mahasiswa yaitu 100 poin. Ya, saya kebetulan diberi amanah membuat soal bidang biologi. Di sini kita buat soal, ada 10 soal. Setiap soal tuh poinnya 10, jadi maksimal nilai yang diberikan adalah 100. Peserta ONMIPA UMN Al-Wasliyah juga melakukan serangkaian persiapan sebelum mengikuti Olimpiade ini, seperti banyak berlatih soal dan mengulang pelajaran. Kegiatan ini menjadi salah satu wadah bagi mahasiswa untuk dapat mengukur kemampuan mereka dalam 4 bidang tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu kesempatan bagi mahasiswa untuk menambah nilai satuan kredit ekstrakurikuler mahasiswa atau SKEM.
ONMIPA hari ini sangat luar biasa, dapat membantu mahasiswa untuk mengetahui kemampuannya sampai mana dan menguji mahasiswa sejauh mana ilmu yang sudah diberikan dosen itu diterapkan dalam kehidupan. Menurut saya ONMIPA mantap. Perlombaan ONMIPA ini di bidang biologi itu untuk mengasah kreativitas dan untuk menambah nilai SKEM. Dan perasaan saya itu deg-degan, kemudian kan ini mungkin esai ya, jadi kayak ya agak deg-degan dikit lah gitu. Yang saya persiapkan yaitu belajar, habis itu menjawab soal-soal latihan kimia. Kesulitannya ada beberapa kesulitan yang saya dapatkan, seperti ada soal itu yang belum saya kenali Kak gitu. Saya banyak menonton video di YouTube tentang pembelajaran materi-materi yang sudah dibagikan oleh pihak UMN, dan juga saya banyak membaca dari buku-buku juga. Diharapkan nantinya mahasiswa UMN Al-Wasliyah dapat lolos untuk mengikuti seleksi ONMIPA di tingkat nasional. Dengan dilaksanakannya ONMIPA ini, diharapkan ke depannya akan banyak mahasiswa-mahasiswa UMN yang dapat lolos ke tingkat nasional. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.